dimulai dari seorang anak bernama Ica yang selalu mendapat masalah dari keluarganya. Tidak jarang dalam keluarga Ica terjadinya percekcokan. Hal itu membuat Ica salah pergaulan. Di suatu malam, pada saat Papa Ica baru pulang kerja, Mama langsung menghampiri Papa dan memulai percekcokan. Tanpa sengaja, Ica mendengarkan semua perbincangan Papa dan Mamanya. Mah, Papa mana? Gak ikut sarapan? Papa udah berangkat kerja tadi? Oh, tumben gak ikut sarapan. Kakak kok diam aja gak dimakan sarapannya? Iya ya, bentar lagi. Kamu sakit, Ca? Kok lesu banget tadi? Enggak kok, Mah. Paling ngantuk karena bangun pagi. Nanti cuci muka ya? Iya, Ma. Sini. Oh ya, kalian bukan bakalan ujian ya minggu depan? Iya mah 2 minggu lagi. Kalau gitu siapin baik-baik ya. Terutama Ica. Soalnya anak kamu udah gak perkembangannya. Iya, Mah. Dinda pancing kakaknya ya? Mah, bisa nggak sih? Aku tuh bisa sendiri tanpa bantuannya si Dinda. Kalau misalnya kamu bisa, kenapa nenek kamu begitu aja? Mah, stop lah banding-bandingin aku sama Dinda. Wajar aja sih papa ninggalin kita kalau mamanya aja kayak gini. Mah, apa maksud kakak Papa ninggalin kita? Nggak ada kok. Lanjutin aja makannya dulu. Kenapa, Mah? Nggak berani? Tinggal cerita apa sih susahnya? Aku dengar ya kalian tadi malam berantem. Mah, maksud kakak apa? Kakak cuma salah ngomong. Tinggal jujur, Mah. Apa sih susahnya? Yaudah deh, kalau misalnya kalian udah ngajakin mama kayak gini, Papa sama Mama sebenarnya mau cerai. Kamu dari mana aja? Kok baru pulang? Aku habis pulang kerja ini. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Emang salah aku nanya? Aku habis pulang kerja ini, aku capek, aku ingin istirahat. Alasan, mana ada orang pulang jam segini? Kamu tuh seharusnya ada waktu untuk keluarga. Aku tidak punya waktu untuk keluarga sekarang. Aku juga kerja untuk kepentingan keluarga kita ini. Alasan, kamu masih bersimpanan kan? Jujur aja. Kalau ya emang apa? Aku muak sama kamu nih. Bener kan dukung aku sama ini? Kamu mau mikirin anak? Jangan pernah mengucapkan kalimat seperti itu kepada aku lagi. Aku muak dengan kamu ini. Aku juga udah gak sanggup sama kamu. Oke, sekarang mau kamu apa sekarang? Aku mau minta cerai sama kamu. Ya udah, akan kurus surat perceraian secepatnya. Kenapa Mama gak pernah cerita ke aku dan kakak? Sebenarnya Mama belum siap untuk ceritanya. Tapi karena kalian udah mau ajakin Mama kayak gini, yaudah Mama bakalan cerita yang berkali. Papa sama Mama bakalan cerai. Apa Mama gak bisa damai aja? Papa itu udah ketahuan selingkuh 2 kali sama Mama. Tapi dia gak ngaku juga. Kenapa Mama gak pernah cerita sama kita? Biarin nih jadi sama Mama aja. Kalian lanjut makan. Udah. Maaf ya, Mah. Saat di sekolah pada jam istirahat, Ica termenung di depan kelasnya. Teman-temannya pun datang dan menghampirinya. Weca, kok ngapa cemberut aja? Belum makan kau ya? Nggak apa-apa dong. Pasti ada apa-apanya. Aku yakin mamaku kan. Nggak apa-apa dong ya, sumpah. Kami tuh udah lama berteman sama kau, Ca. Kami tuh tahu kalau kau cemburu kayak gini pasti kau lagi ada masalah. Ya, Ca, kalau ada apa-apa ceritalah ke kami. Kami dengarnya. Ceritalah, nggak usah dipendam. Gimana ya, weh? Cerita aja lah. Udahlah, jadi tadi malam tuh aku dengar papa sama mama aku tuh berantem terus pengen cerai. Aku dengar itu tuh kayak kepikiran terus sedih dari tadi malam sampai pas sarapan pun aku juga sedih. Cuman ya gak ada aku nampain. Terus kayak biasa mama aku selalu ngebanding-bandingin aku sama Dinda. Ya gimana gak kesel coba. Aku terus sedih ya, Ca, dengar kabar orang tua kamu cerai. Terus masalah yang kau dibanding-bandingin sama Dinda nggak usah didengerin lagi.
Itu tuh bukan nambah semangat, malah bikin jadi bad mood. Kalau ngomong tuh mudah Nyo. Pasti berat ya kan, Ca? Berat kali weh, udah capek kali aku nih. Udah lah, nggak usah sedih-sedih lagi, weh. Daripada sedih-sedih, kantin yo. Ada kawan aku di sana. Ya lah, ya. Udahlah, yuk. Apa ya jawabannya? Susah kali. Woi Zia, Reza. Woi, Udah lama kali di sini. barusan. Ini aja teman aku sama Maudi, yang ini namanya Zia. Yang ini Reza. Hai. Oke. Jadi kayak mana nih kabar kalian nih? Ya, masih sama dengan pendidikan. Terus ini besok kan itu libur nih, gak ada dong kalian jalan kemana-mana. Soalnya ini free kali nih bertiga. Gabut nih, gabut. Atau biasa udah ke kafe gitu. Oh boleh. Boleh sih. Kebetulan aku lagi free juga sih. Ayolah sekalinya, biar sekali-sekali. Ya lah, Ca. Mumpung baru Sekali. kenal jarang. Ya udahlah. Yeay. Tapi ntar ke kafe mana? Kalau kafe itu nanti kita susul. Iya sih. Ntar kabar-kabarin aja sih. Iya, iya. Oke. Tugas tadi kan udah siap. Aduh, pusing kali aku gila. Aku seneng. Wih. Sorry ya lama, udah lama kalian nunggu ya. Enggak sih. Maklum lah ya, aku kan banyak kesibukan. Jadi kayak baju aja belum ganti ya. Paling sibuk. Tuh kan, Mbak. Itu enggak? Hah? Bawa apaan? Pak gue. Oh. Oh. Setelah itu, mereka memesan minuman dan memakai obat-obatan yang dibawa oleh Reza dan Zia bersama. Mereka menghabiskan banyak waktu di kafe, sehingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ica pun memberitahukan kepada teman-temannya untuk segera pulang. Gimana? Enak kan? Ya, main lah. Gue kita nggak ada foto nih dok, kenang-kenangan. Iya, habis. Kali nggak sih kita ngomong kayak gini, masa nggak ada foto juga? Ya Zia, foto Zia. Masih ya. Ya. Aku nggak nampak. Oke. Siap. By the way, Ica nomornya kalian punya nggak? Enggak. Ica minta nomornya dong. Nggak Belum boleh dapat nggak? nomor Ica ya? Iya. Nomor aku 0819. Mereka pun meninggalkan Reza dan Zia. Ica tidak ingin pulang ke rumahnya dan ingin menginap di rumah Maudi saja. Jadi, Pevita mengantarkan Ica dan Maudi ke rumah Maudi. Sesampainya di rumah Maudi, mereka langsung istirahat. Karena orang tua Maudi sedang di luar kota, jadi tidak ada yang menunggu mereka di rumah. Setelah selesai membersihkan diri, mereka pun segera menuju ke kamar Maudi. Emangnya kamu mau tidur di mana, Ca? Terserah lah di mana aja. Tapi aku belum ngantuk sih. Kalau aku nggak tidur, emang mau ngapain? Ya ngapain aja lah pokoknya. Kau masih mikirin rumah? Ya gitulah. Aku bingung cara besok pulang ke rumah gimana. Bilang aja kalau kau ke rumah temen lagi kan besok libur. Ya, tapi kan aku keluarnya malam. Sementara aku nggak dibolehin keluar malam. Kau bilang ke mama kau kalau kau tuh butuh refreshing. Kalau misalnya kau nunggu mama kau, pasti nggak dibolehin. Kau harus bilang biar mama kau tuh paham. Kalau itu aku udah mikirin. Tapi ya gimana? Coba dulu, Cak. Aku yakin kau pasti bisa. Ya udahlah, makasih ya Mau. Ya udah, kalau gitu udah mau tidur. Belum. Masih belum ngantuk. Aku pun bingung kenapa aku belum ngantuk. Padahal kan dari tadi pagi aku udah berkegiatan. Aturannya aku tuh udah kecapean, terus udah ketiduran sekarang. Emangnya kau tadi ada minum kopi? Kopi? Enggak. Karena dari tadi pagi aku cuma minum air putih.
Ya paling tadi sih yang di bar, yang Reza ngasih minuman ke aku. Mungkin minuman tuh yang bikin kau nggak ngantuk kali. Bisa jadi. Yaudah kalau gitu terserah aja aku mau ngapain. Aku duluan tidur ya, soalnya aku capek kan serius. Ya nanti aku nyusul ya. Akhirnya Maudy pun tidur sendirian. Ica yang masih terbangun hanya menonton televisi karena ia masih belum menyalakan ponselnya. Ia takut kalau mamanya tiba-tiba menelponnya. Keesokan harinya, Maudy akan mengantarkan Ica ke rumahnya. Ica berencana pulang jam 10 pagi saat mamanya sudah berangkat kerja. Karena ia takut kalau terlalu pagi ia akan bertemu mamanya dan bakal memarahinya dan Maudy juga. Mereka pun meninggalkan rumah Maudy dan berangkat ke rumah Ica. Sesampainya di rumah Ica, mereka melihat tidak ada satu kendaraan pun di rumah yang menandakan kalau mama ataupun papa Ica sudah berangkat kerja. Ica pun memberanikan diri untuk pulang dan berpamitan pada Maudy. Kakak kemana aja semalaman? Mama mana? Mama udah pergi kerja dari tadi. Oh, bagus lah kalau kayak gitu. Kalau kakak kemana aja semalaman? Aku kemarin aku main sama kawan-kawan aku, terus karena kemalaman ya udah aku numpang nginep. Kakak kan tahu mama gak pernah ngizinin kita pulang malam, apalagi sampai nginep. Mana HP-nya gak aktif pas telepon? Ya aku nggak mau angkat telepon mama karena takut dimarahin pasti telepon. Kalau aku pulang pasti aku juga bakal kena marah. Mama tuh tadi malam marah banget karena kakak gak pulang, sampai stres. Hari ini aja masih diusahain bisa berangkat kerja. Lagian mama tuh nggak peduli sama aku juga stres karena mama tuh sering kali nekan aku. Mama tuh udah nelfon kakak sampai berapa kali, tapi gak pernah kakak angkat. Itu namanya kalau bukan khawatir apa lagi? Ya sih. Kakak kan bisa bilang ke aku kakak mau pulang jam berapa, mau pergi kemana, supaya mama gak khawatir. Ya udah, terus gimana caranya aku bilangin ke mama? Nanti mama pulang kasih tahu baik-baik ke mama, jelasin kalau kakak pergi sama kawan kakak. Ya udah deh. Ica pun masuk ke kamarnya untuk menjernihkan pikiran dan istirahat setelah berdebat dengan adiknya. Waktu berlalu dengan cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Dinda dan Ica pun menunggu mamanya pulang di ruang tamu. Waktu berlalu dengan cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ica dan Dinda pun menunggu mamanya pulang di ruang tamu. Aku tadi malam kemana aja kalau pulang? Tadi malam aku main sama teman, terus kalian nginep. Kamu kan nggak boleh keluar malam. Contohnya adik kamu cuma main doang. Aku kira boleh, karena kan kemarin hari Minggu. Kenapa telepon mama nggak diangkat? Aku takut kamu marah. Mama justru bilang aku kamu kayak gini, nggak diangkat telepon. Kamu nggak tahu kemana. Nanti macam-macam di mana? Iya ma, maaf. Udah istirahat sana, nanti mama saya berangkat. Iya ma. Saat malam harinya, Ica belajar dengan lebih semangat. Sebelum itu, ia mencoba sedikit obat yang dibelinya dari Reza. Ica belajar dengan sangat giat untuk ujiannya kali ini, karena ia ingin memperlihatkan nilai rapor yang bagus agar mamanya senang. Saat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, Ica menyadari kalau ia sudah terlalu lama belajar dan obat yang digunakannya sangat berguna untuk menahan kantuknya. Ia sama sekali belum mengantuk sejak mulai belajar. Ia pun segera menyudahi belajarnya dan pergi tidur. Sumpah, ya apa bisa kemarin? Apa? Apa, Cak? Kan kemarin kita kan. Terus Minuman yang dikasih Reza kemarin? Aku kurang tahu sih. Mending kita tanya langsung sama si Reza. Aku juga nggak tahu. Ntar ya, biar aku suruh dia ke kantin. Yuk, kantin. Pak. Oh iya, Ica ketemu ke sini tuh. Ngapain? Sama siapa? Sama Ica, Maudy. Hai. Halo. Hai, Cak. Hai Ica. Hai Maudy. Iya, mama Hai sekali sumpah. Ica. Halo.
Itulah panas sekali hari ini. Oh ya, tadi mau nanya apa tuh? Ini ya, kata si Ica dia mau nanya sesuatu. Tanyain acaranya. Nanya apa? Ica nanya soal kemarin. Kan kemarin malam kita ke kafe. Terus? Jadi aku pengen nanya. Minuman kemarin yang aku minum tuh dijualnya di mana ya? Masalahnya gini. Nggak tahu sih itu cuman pikiran aku atau gimana, tapi aku ngerasa habis aku minum minuman itu tuh aku jadi nggak ngantuk. Kayak ya sampai sekarang pun aku belum ada tidur, makanya aku kayaknya aku bakal mau beli itu karena aku butuh buat balik fokus supaya mudah dalam konsen buat belajar. Kalau minuman itu nggak terjual di fisik tempat biasa, karena dia harus kayak pesan khusus gitu. Pesan khusus gimana? Ada teman aku jual, kalau mau biar aku pesan dulu ke dia. Harganya berapaan? Kalau harganya sekitaran 50 sampai 100 lah. Minat. Kayaknya mahal aku. Cuman itu harga per botol ya? Iya. Mau pesen deh kalau gitu. Oke, boleh. Pesan berapa? Kayaknya 2-3 botol atau apa? Yakin cukup. Kita 5 hari lagi ujian ya? Iya. Iya sih, Ada. iya sih. Tanggal 6 ya? Yaudah aku pesen 6 botol aja deh. Oke, boleh. Nanti aku pesan dulu ke teman aku. Makasih ya, Zah. Oke. Berarti sama-sama. udah nih ya. Udah kami balik ke kelas ya, tadi cuma mau nanya yang Cabut lah ya. pas sekali nggak apa Aduh, dong. parah sih. Jangan lupa balikan di pas dulu ya. Balikan. Anjir mah dulu panas. Panas hari ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ica melanjutkan kembali belajarnya. Beberapa saat kemudian, Ica tiba-tiba saja merasa pusing dan pingsan di atas meja belajarnya. Beberapa menit kemudian, Dinda pergi ke kamar kakaknya untuk mengingatkannya agar segera tidur supaya tidak terlambat ke sekolah. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat menemukan. Bagaimana bisa, Dok? Kami mencurigai bahwa pasien mengalami overdosis. Tapi belakangan ini anak saya tidak sakit parah. Kami menyarankan agar jasad pasien diotopsi sebelum dimakamkan agar kita bisa tahu mengapa dia bisa meninggal. Baiklah, saya setuju. Baiklah Ibu, Ibu bisa langsung ke resionis untuk melakukan otopsi pada pasien. Baiklah, terima kasih, Dok. Awal kami dari pihak rumah sakit ingin bekerjasama dengan pihak BNN untuk menyelidiki kasus pasien kami yang dicurigai menggunakan obat-obatan terlarang. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya. Kami akan menindaklanjuti kasus ini secepatnya. Apa cuma perasaan aku aja ya hari ini yang berbeda? Kenapa? Nggak tahu, kayak ada yang ganjil gitu tentang si Ica. Bocah! Gak ada denger beritanya. Oh iya, dia gak datang lah. Kemana Iya, dia? kemana dia? Weh. Ah, Kalian apa tahu tuh? nggak sih weh? Apa tuh? Tadi tuh kan aku kan lewat dari majelis guru. Terus aku tuh ngeliat mamanya Ica nangis-nangis gitu. Kenapa? Dia gak datang kan hari ini? Terus tadi kan aku kan agak nguping gitu kan, guru-guru tuh bicarain apa sama mama Ica. Terus katanya Ica meninggal. Gimana tuh? Tapi kok bisa ya? Padahal dia nggak ada Bisa sakit ya? apa-apa loh. Padahal kemarin dia baik-baik aja loh. Waktu ngumpul sama kita. Iya kan? Ngapain? Bohong nggak sih? Kok yang Seriusan lah. serius? Tadi mamanya sambil nangis-nangis gitu ke gurunya. Astaga. Jadi gimana? Terus kita harus ngapain? Ternyata bener ya, kita seperti tadi. Terus kita ke rumahnya apa gimana nih? Dia sekarang di mana nih? Di rumah sakit atau di rumahnya? Kayaknya di rumah duka deh. Nanti kita ke rumah Nanti dia. kita melayar aja. Oke. Oke. Sepertinya nama-nama teman kakak itu adalah Maudi, Pevita, Zia, dan Reza berdasarkan nomor-nomor yang sering kakak hubungi belakangan ini.
Boleh saya pinjam HP-nya, Adik? Silakan. Oke. Sepertinya anak ibu membeli obat-obatan tersebut dari anak yang bernama Reza. Di sini tertulis kalau Ica mengkonsumsi obat tersebut untuk menahan rasa kantuknya dan sepertinya sudah pernah dicoba sebelumnya. Tapi kenapa Ica membeli obat tersebut untuk menahan rasa kantuknya? Seperti yang ibu bilang sebelumnya, kalau almarhumah Ica akan menghadapi ujian sekolahnya. Sepertinya almarhumah membeli obat tersebut untuk menahan rasa kantuknya saat belajar untuk mempersiapkan ujian. Oke, baik. Di sini apa boleh saya memeriksa foto-foto di HP ini? Silakan. Oke, berdasarkan rincian foto, sepertinya foto ini diambil saat anak ibu keluar malam bersama temannya. Dan sepertinya anak ini bernama Reza. Oke, baik, sampai di sini saja. Terima kasih atas kerjasamanya dalam menyelesaikan kasus ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti akan saya hubungi setelah menemukan pelaku yang mengedarkan obat tersebut pada anak ibu. Baik, terima kasih Pak. Nah, mumpung kita semua pada ngumpul nih. Pas pula kemarin si Previta ngomong sama aku, katanya ada mau dibahas. Nah, coba apa mau dibahas nih? Kalian tahu kan Wel, masalah kematian Ica tuh. Iya. Terus kemarin tuh aku nggak sengaja lewat rumah dia. Terus aku lihat di depan rumah itu ada mobil BNN. Terus nggak lama setelah itu ada nomor yang nggak dikenal nelpon aku. Cuman aku nggak ngangkat karena aku takutnya itu nomor dari BNN yang di rumah Ica kemarin. Kalian ada nggak di Aku telepon? ada, sumpah. Tapi aku kira orang bercanda, aku matiin. Aku juga, cuman aku ketiduran jadi nggak keangkat. Kau Reza ada? Aku ada. Iya, aku ada, tapi ya aku pura-pura nggak tahu. Kok angkat? Ya, aku angkat, tapi pura-pura nggak tahu. Gitu. Dan lagian ya, kenapa polisi itu tiba-tiba ke rumah Ica? Pasti ada masalah dong. Ya, kau mikir aja sih, kematian Ica tuh pasti ada hubungannya sama obat-obat yang kita kasih tuh, Iya, Ya, bisa jadi sih. Tapi aku jadi takut gitu loh. Aku takutnya kita tuh diawasin sama pihak Iya orang. kan? Kita keluar-keluar lagi. Ih, sumpah jadi nggak tenang gini. Terus kayak mana nih, Weh? Jalan terbaik adalah kita pulang. Buat sekarang Ya, pulang dulu sih. Sumpah panik, sorry. Jangan keluar dulu nggak sih? Udah, pokoknya Stay di rumah jadi sekarang gila. mah. Ayo, aku pulang dulu lah. Mana Beng? Ayo, Beng, yaudah. Kalian? Kita juga pulang nggak sih, Mau? Iya. Kami minta waktunya sebentar untuk kalian berempat. Iya, Pak, baru Terlebih pulang. dahulu, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Kami dari BNN dan kami menerima informasi tentang kasus kematian saudari bernama Ica. Kalian mengenal saudari Ica bukan? Kenal Pak, dia teman kami. Menurut informasi dari kami, kalian berempat adalah para tersangka tentang kematian dari saudari Ica ini. Tapi kami kan nggak tahu apa-apa Pak. Ah, iya, Pak, kami nggak. Lagian emang ada buktinya Pak. Menurut informasi dari kami, kalian adalah para tersangka tersebut. Buktinya? Buktinya apa ya, Pak? Bisa kalian ikut kami ke kantor Bupati Tersure untuk membuktikan kalian salah atau tidak. Ya udah. Oke. Oke Pak. Ini last take kita dan saatnya bilang it's alright. Dadah. Dua. Kelompok 3. Get me wrong, I love myself, but I like me better when I'm with you.